Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this channel. My name is Alno Fitra, but usually my student call me Mem Fira. Okay, this is my first video. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara cepat berbahasa Inggris. Nah, banyak sekali pelajar yang mengeluhkan, atau khususnya siswa saya yang mengeluhkan tentang sulitnya berbahasa Inggris. Banyak siswa yang mengeluhkan tentang tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh native speaker itu. Nah, masalah itu terjadi karena kurangnya pemahaman siswa tentang pronunciations. Contohnya untuk kata karena, sudah tertanam dalam pikiran siswa bahwa untuk kata karena itu pronunciationsnya dalam bahasa Inggris adalah because. Ya, memang salah, tetapi ketika saya mencoba untuk memperbaiki hal itu ketika sudah di tingkatan SMK, itu sudah sangat susah. Kedengarannya itu aneh buat mereka. Kenapa? Karena itu sudah tertanam di pikiran mereka sejak dulu kalau karena itu adalah because, bukan because. Jadi udah susah. Nah, untuk kalian yang baru pertama belajar bahasa Inggris atau pemula dalam bahasa Inggris, atau mungkin sudah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun tapi tetap nggak bisa, nah di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara cepat berbahasa Inggris. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengecek pronunciations ketika kamu menemukan kosakata baru dalam bahasa Inggris. Misalnya kamu menemukan suatu kata, walau itu tertulis ataupun dibicarakan langsung oleh orang asing ataupun orang di sekitar kamu, maka yang pertama yang harus kamu lakukan adalah cek pronunciations-nya dulu. Jadi jangan ikutin dulu apa yang kamu dengar kalau itu bukan native speaker. Tapi kalau native speaker itu bisa kamu tiru cara berbicara mereka. Tapi kalau orang di sekitar kamu mengucapkan suatu kata baru dan itu nggak familiar untuk kamu, maka cek dulu pronunciations-nya. Kamu bisa cek melalui U-Dictionary. Nah, di U-Dictionary kamu bisa memasukkan kata yang ingin kamu cari, kemudian akan ada langsung pronunciations-nya yang tepat. Nah, kamu bisa meniru apa pronunciations yang tepat dari kata tersebut. Kalau masalah kesalahan dalam pronunciation, saya sendiri juga sering mengalami kesalahan dalam pronunciations. Itu terjadi ketika saya kelas 2 MTS. Saya ingat sekali itu ketika saya berjalan-jalan di suatu pasar tradisional. Nah, ada seorang native speaker yang memasuki pasar tradisional tersebut, dan saya ingin melakukan conversations dengan dia. Jadi saya panggil, sir, itu salah, jelas salah. Dan benar saja, native speaker tersebut tidak menoleh. Tidak ada sir mungkin dalam vocabulary mereka. Yang ada itu adalah sir. Tapi saya ngomongnya sir. Nah, itu salah. Untuk kamu yang baru belajar, kalau misalnya kamu belum tahu kosakata tersebut apa pronunciations-nya, baiknya kamu cek dulu baru kamu mulai ngomong. Nah, cara yang kedua adalah practice. Kamu harus practice setiap hari. Nah, mau practice sama siapa? Temen nggak ada gitu. Malah nanti kalau ngomong sama kawan dibilang so Inggris. Nah, mau ngomong sama orang tua nggak ngerti. Nah, jadi harus ngomong sama siapa? Ketika mempelajari bahasa Inggris itu kita harus ada teman. Tapi ketika kita tidak mempunyai pasangan untuk berbicara, kita tidak mempunyai partner dalam conversations, ya kamu harus ngomong dengan diri kamu sendiri. Mungkin saja orang akan melihat aneh kamu gitu. Tapi memang seperti itu. Dibilang so Inggris, ya udah silahkan. Kalau kamu pengen punya kemampuan dalam bahasa Inggris, ya kamu harus praktek. Kalau kamu nggak praktek, ya berarti itu cuma mimpi. Kamu nggak akan bisa bahasa Inggris tanpa praktek. Nah, saya bisa bilang di sini bahwa belajar bahasa apapun itu kuncinya adalah praktek. Kalau kamu nggak praktek, ya nggak akan bisa. Nggak bisa cuma teori aja tanpa ada praktek. Jadi harus dipraktekkan. Ketika kamu menemukan sebuah teori baru, mungkin ya praktek aja. Mungkin dalam speaking nggak terlalu dipermasalahkan tentang grammar, karena di dalam speaking itu intinya adalah komunikasi. Ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, orang mengerti apa yang kamu sampaikan, ya itu udah komunikasi, itu udah bagus dalam speaking. Tapi apakah speaking kamu bagus? Kalau kamu belum memakai grammar yang tepat, ya itu belum bagus. Nah, jadi kamu harus ngomong setiap hari. Salah-salah ya nggak apa-apa. Sebagai contoh kita bisa lihat bayi. Apakah bayi itu bisa langsung ngomong? Enggak kan?
bayi itu nggak bisa langsung ngomong, dan mungkin orang di sekitarnya akan berusaha memahami apa yang diucapkan oleh bayi tersebut. Contoh, mungkin dia mau makan. Nah, ketika dia mau makan, mungkin dia akan ngomong mam, mam, mam. Nah, mungkin lingkungan atau orang di sekitar dia berusaha untuk memahami. Wah, mungkin bayi ini lapar nih, mau makan nih. Nah, begitupun kamu yang pemula dalam bahasa Inggris. Orang tidak mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Mungkin kosakata kamu terbalik-balik, tapi orang akan berusaha memahami apa yang kamu maksud. Jadi ngomong aja, nggak masalah. Walaupun grammarnya masih hancur-hancuran, yang penting kamu punya keberanian dulu untuk ngomong. Di samping itu, kamu juga harus tetap mempelajari grammar. Karena kalau kamu cuma ngomong aja tanpa mempelajari grammar, ya itu sama juga berantakan gitu. Contoh, kamu tinggal di mana? Nah, bisa aja kalau orang ngomong you live where, orang akan ngerti nih. Orang nanya nih, tinggal di mana gitu. Tapi apakah itu sesuai grammarnya? Apakah itu sesuai dengan tata bahasa? Belum, karena untuk menanyakan kamu tinggal di mana adalah where do you live. Nggak bisa dengan you live where. Tetapi kalau cuman untuk mempraktekkan saja, untuk speaking, komunikasi aja, ya nggak masalah. Tapi masih grammarnya belum tepat. Kita masuk yang ketiga. Cara cepat berbahasa Inggris yang ketiga adalah dengan mendengarkan audio berbahasa Inggris. Nah, jadi yang dapat saya sampaikan di dalam video pertama ini, cara cepat dalam berbahasa Inggris yang pertama adalah mengecek pronunciations ketika kamu menemukan kosakata baru dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, kamu harus mempunyai teman praktek, harus praktek setiap hari. Ada juga orang yang mengumpamakan belajar bahasa ini dengan belajar naik kendaraan. Nah, coba kamu bayangin, kamu cuma belajar teorinya aja, tetapi kamu nggak pernah naik kendaraan tersebut, apakah akan bisa? Nggak. Mungkin kalau di dalam tulis menulis, di dalam ujiannya, nah misalnya nih kamu belajar mengemudi, ketika ditulis atau ada tesnya, kamu bisa gitu, dapat 100. Tapi apakah orang tersebut bisa membawa mobil tersebut? Ya kalau dia nggak pernah naik, ya nggak akan bisa. Jadi intinya harus dipraktekkan. Kalau tidak praktek, ya sama aja bohong, nggak ada hasilnya. Terakhir tadi adalah mendengarkan audio berbahasa. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan juga